Ayo. Oke. Nah, baik. Saya lanjutkan. Tadi sudah sampai pengertian inovasi. Sekarang adalah komponen utama inovasi menurut Robbins, ya. Jadi menurut Robbins, dalam sebuah inovasi itu setidaknya ada 3 hal, gitu kan. 3 hal utama. Yang pertama adalah gagasan utama. Nah, kalau kita mau buat sebuah inovasi, maka kita harus ada gagasan utamanya atau gagasan barunya. Gagasan barunya yang akan mau disampaikan kepada orang lain seperti itu, ya. Gagasan baru adalah suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi. Misalnya berupa gagasan, pemikiran, ide yang dapat mengkristalkan atau dikristalkan, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya ide pemikiran, baru ide, tapi nggak bisa dituang-tuangkan, masih absurd, ya kan? Nah, itu belum bisa dikatakan sebuah inovasi, ya. Alhamdulillah, Salira ngantuk ya. Ngantuk, Salira. Oke, selanjutnya. Hal yang kedua menurut Robbins adalah adanya produk dan jasa. Nah, langkah lanjutan setelah kita menuangkan gagasan baru kita adalah dengan menindaklanjuti dengan berbagai aspek ya, atau berbagai kegiatan. Misalnya aktivitas kajian, misalnya kita sudah punya ide nih setelah melihat eh, apa tantangan atau masalah yang ada di lembaga pendidikan atau yang dialami guru, misalnya berkaitan dengan media seperti itu. Nah, maka kita mulai memikirkan gagasan-gagasan baru, kira-kira media apa yang bisa membantu para guru untuk memudahkan mengajar seperti itu. Nah, teruslah dituangkan dalam bentuk produknya seperti itu. Misalnya produknya adalah membuat media yang bisa digunakan untuk pembelajaran di era new normal seperti itu. Setelah dibuat jadi produknya, itu setelah dilihat dari kajiannya, ada teorinya, teoritisnya, makanya kalau mau lulus melalui penelitian R&D harus ada teori-teorinya gitu kan. Misalnya sudah tahu gagasan barunya itu untuk memecahkan masalah apa, kita cari teorinya. Setelah itu pun harus diteliti dan dilakukan percobaan, ya. Dilakukan lebih dulu percobaannya yang lebih konkret seperti apa, sehingga nanti bentuk dan jasanya siap dikembangkan dan diimplementasikan, ya. Jadi kalau misalnya Pak saya punya produk seperti itu dari ide saya, langsung tidak mengalami uji coba atau penelitian, maka produk inovasi ininya masih diragukan, ya. Misalnya teman-teman ada tugas nih, ya, pengembangan kewirausahaan misalnya. Ketika kita punya berwirausaha, punya gagasan baru, ya kan, itu ya masuk juga ide dari inovasi gitu. Punya ide baru, punya produknya, terus dicoba dulu tuh. Misalnya makanan, misalnya buat kubenya diteliti bahan-bahannya benar atau tidak, seperti itu, alami atau banyak pengawetnya, terus disuruh nyoba, ibunya nyoba enak, kalau anaknya adiknya nyoba enak, ya.
Jangan enak aja menurut keluarga, tapi menurut tetangga ternyata masih belum enak. Nah, itulah pentingnya uji coba. Selanjutnya, menurut Robbins, mana slide yang sebelumnya? Mundur. Oke. Malah maju nih. Oke. Nah, menurut Robbins yang ketiga adalah usaha yang sistematis dalam rangka melakukan penyempurnaan, memperbaiki peningkatan terus-menerus sehingga inovasi dapat dirasakan manfaatnya. Nah, setelah jadi, nah, penting bagi kita sebagai inovator atau pembuat inovasinya itu juga melihat nih menyempurnakan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah punya inovasi tadi membuat kue atau makanan, terus ada rekomendasi perbaikan, ya maka harus diperbaiki supaya kualitas dari inovasi kita atau misalnya mengembangkan tentang media, medianya diuji cobakan ke guru, sama siswa ada masukan tentang produk kita, nah maka tugas kita adalah memperbaiki itu sehingga hampir mendekati kualitas yang layak yang tinggi. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik inovasi pendidikan. Nah, pertama harus memiliki kekhasan atau kekhususan dalam ide, baik itu ide, program, tatanan, sistem, dan hasil yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kita bidang pendidikan, maka kita punya ide kekhususannya adalah hal-hal inovasi yang baru, khususnya yang bisa diterapkan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, karakternya harus memiliki unsur kebaruan. Harus ada unsur kebaruan. Walaupun itu bisa jadi adalah discovery gitu kan. Discovery atau hasil yang sudah ada, tapi kita mau sedikit tambahkan pakai modifikasi seperti itu. Jadi unsur kebaruan itu penting sehingga sebuah karya atau hasil pemikirannya memiliki kadar orisinal ya. Orisinal, bukan plagiat, bukan klaim punya orang lain ya kan. Terus kita aku jadi milik kita seperti itu. Terus yang ketiga, karakternya adalah program inovasi yang terencana dan tidak tergesa-gesa, namun dipersiapkan secara matang dan jelas. Jadi kalau kita sudah punya inovasi dalam bidang pendidikan, direncanakan seperti itu inovasinya, jangan tergesa-gesa tuh terus dilepas kepada masyarakat atau dilepas kepada khalayak umum gitu kan. Tapi tadi misalnya harus melalui tahap penelitian, tahap uji coba, masukan, revisi, sehingga nanti keluarannya itu menjadi benar-benar sudah bagus gitu kan. Walaupun nanti misalnya sudah di lapangan, sudah di masyarakat atau di khalayak umum, 1 tahun, 2 tahun ada wacana untuk perbaikan ya, tidak ada masalah seperti itu. Inovasi itu masih bisa kita perbaiki. Selanjutnya yang keempat, karakteristiknya, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan dan arah yang ingin dicapai. Nah, ini jadi kita harus punya tujuannya gitu kan. Misalnya bikin inovasi apa, misalnya media, yang punya tujuannya. Misalnya yang paling sulit diajarkan oleh guru-guru itu misalnya pembelajaran matematika. Nah, bagaimana kita tertantang mempunyai tujuan, misalnya membuat inovasi untuk memudahkan para guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin, sehingga inovasi itu berdampak membantu guru-guru untuk memecahkan masalahnya, misalnya. Misalnya di awal guru-guru hasil belajarnya rendah, karena nggak pakai media, nggak pakai alat peraga yang mendukung uh, proses pembelajaran. Setelah teman-teman semua kasih ide, kasih gagasan,
terus sudah jadi produk, Bu, misalnya ditawarkan, bagaimana kalau Ibu menerapkan media saya atau alat peraga saya seperti itu. Nah, itu juga penting kita memiliki tujuan gitu kan. Tujuannya untuk menghasilkan apa inovasi kita. Nah, ini ditambahkan di bukunya Pak Saud ya. Nah, ini hampir sama karakteristiknya tadi, harus ada baru ya. Jadi harus ada yang baru secara kualitatif. Nah, kan kalau kita ngomongin data itu di semester 5 ini kan belajar metodologi penelitian tuh, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif berarti berbicara pada kualitas, ya kan? Jadi kalau misalnya inovasi itu harus memiliki kualitas yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya misalnya kualitasnya ya standar, nah bagaimana berinovasi supaya kualitasnya menjadi misalnya jadi lebih tinggi atau lebih baik lagi dari produk sebelumnya. Terus menurut Pak Saud juga ini kunci inovasi pendidikan adalah adanya kualitatif hampir sama, tapi di sini lebih memungkinkan adanya reorganisasi dan pengaturan kembali unsur-unsur dalam bidang pendidikan ya. Jadi kembali bisa jadi inovasinya hanya kecil nih, hanya mengatur misalnya mengatur peraturan di dalam kelas misalnya inovasi yang dilakukan guru. Misalnya kalian nanti semuanya punya kelas, punya siswa, terus kalian ternyata di situ punya anak-anak yang berkebutuhan khusus, ABK. Nah, kalian berinovasi misalnya ternyata ada anak yang memiliki tunanetra atau gangguan pada penglihatan, low vision. Nah, kalian berinovasi misalnya menaruh anak-anak ABK low vision ini di tempat duduk yang di depan sehingga pengamatannya lebih mudah. Nah, ini adalah contoh ringan, sederhana bagaimana mereorganisasi atau memperbaiki kembali unsur-unsur bidang pendidikan. Tanya kunci inovasi pendidikan yang ketiga adalah adanya hal. Ya, hampir sama konsep-konsep yang tadi disampaikan Roger, Robbins, sama Pak Saifuddin Saud, bahwasanya harus ada kunci inovasi itu harus ada idenya, harus ada pemikirannya, apa yang mau dijual, apa yang mau disampaikan, gitu kan. Terus apa yang mau diperlihatkan kepada orang lain sebagai baik itu berupa barang maupun jasa ataupun yang lain yang itu bisa bermanfaat seperti itu. Terus kunci inovasi yang keempat adalah kesengajaan ya. Jadi tidak ada orang membuat inovasi itu tidak sengaja ya. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan itu ada namanya lead bank ya, penelitian dan pengembangan. Nah, tugasnya lead bank dan pengembangan ini sudah dibayar mahal-mahal sama perusahaan dalam rangka membuat inovasi yang sengaja seperti itu. Misalnya mereka ada mesin seperti itu, ternyata mesinnya di bagian penelitian itu bisa dimaksimalkan gitu, atau diciptakan mesin-mesin baru gitu. Mesin-mesin baru yang lebih efektif, lebih optimal, misalnya lebih hemat energi, lebih hemat pengeluaran, seperti itu. Nah, itu maka inovasi itu biasanya disengaja dibuat seperti itu oleh oleh orang yang mau menciptakan inovasi. Sebentar, saya kehilangan slide-nya. Mundur. Ini. Maju. Oke. Oke. Selanjutnya meningkatkan kemampuan. Nah, ini juga salah satu kunci inovasi adalah meningkatkan kemampuan ya. Jadi mungkin sama yang tadi sebelumnya dibahaskan harus ada tujuannya. Terus tujuan hasil inovasi tidak selamanya baik, dapat menghasilkan sebaliknya ya.
Jadi kalau kita buat inovasi ternyata tiba-tiba gagal, ya itu adalah risiko kita misalnya kan. Gagal, ternyata tidak diterima di pasaran, seperti itu. Kan ada orang yang berinovasi itu butuh beberapa tahun nih. Beberapa tahun dia tak apa, sabar, pelan-pelan, akhirnya inovasinya juga diterima oleh masyarakat. Nah, makanya penting kita melihat kembali ketika mau membuat inovasi, merujuk kembali apakah teorinya itu sudah benar, apakah sudah benar-benar pernah dilakukan uji coba prakteknya, praktisnya ke masyarakat atau ke lapangan, seperti itu. Next, jalan. Selanjutnya sifat-sifat inovasi. Nah, ini ada beberapa sifat yang bisa saya bagikan. Pertama adalah sebagai substitution atau pengganti. Ini contohnya berinovasi pada suatu hal di mana mengalami pergantian yang jelas, misalnya pergantian barang atau alat-alat, terus ada sistem pembayaran yang kalau dulu misalnya manual, sekarang misalnya udah pakai apa langsung transfer seperti itu, atau pakai kartu kredit. Terus misalnya media pembelajaran juga substitutionnya misalnya seperti ini, kita biasanya bertatap muka, melihat pakai seragam ya. Tapi sekarang pakai media pembelajarannya, pakai fasilitas Zoom seperti itu. Terus selanjutnya adanya perubahan atau alternation. Inovasi melahirkan perubahan baik pada bentuk, rasa, dan hal lainnya. Misalnya mengubah tugas mahasiswa yang awalnya fokus belajar menjadi aktif dalam berorganisasi, memimpin kegiatan ilmiah, seminar, mengikut dalam penelitian dosen, mempromosikan prodi, fakultas, menjadi peserta olimpiade. Jadi misalnya inovasi perubahan ini dilakukan oleh dosennya misalnya. Dosennya punya anak bimbingan atau punya mahasiswa di kelas, dia menyampaikan, jadi mahasiswa jangan fokus belajar saja seperti itu. Kalian harus berinovasi, memiliki tambahan, mencari tambahan yang lain misalnya. Ada yang suruh, ada yang ikut aktif di hima, ikut BEM gitu. Itu dalam rangka menginovasi diri sendiri seperti itu. Ketika ada seminar atau webinar nasional online, bisa ikut. Itu juga dalam rangka meningkatkan atau mengubah inovasi diri sendiri seperti itu. Terus misalnya ada yang ditawari menjadi anggota penelitiannya dosen seperti itu, atau bahkan juga mempromosikan misalnya mempromosikan prodinya, fakultasnya, atau kalau emang jago MIPA menjadi kontingen peserta olimpiade. Nah, ini adalah sifat inovasi alternation. Yang kedua adalah addition. Nah, inovasi ini adalah inovasi penambahan. Inovasi yang dilakukan pada produk atau jasa hanya berupa penambahan saja, tidak ada perubahan secara total. Ya, jadi ini cuman menambahkan saja gitu kan. Misalnya di sini saya contohkan ada misalnya produk. Nah, untuk memperoleh beasiswa, si calon penerima beasiswanya itu suruh membeli produknya. Nah, ini juga sebuah inovasi. Atau kalian misalnya jualan, misalnya beli satu dapat dua, seperti itu ya kan. Misalnya apa, beli satu dapat dua, sepatu, ya kan. Kita beli satu dapat dua. Ya. Terus penyusunan kembali atau restructuring. Misalnya inovasi yang berupaya menyusun kembali hal-hal menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya tadi ini contohnya menyusun tata letak ruangan kerja, menyusun urutan materi pembelajaran, terus membina karir guru atau tendik. Nah, ini sangat penting ya. Misalnya Pak Teguh nih selalu saya selalu update bahan ajar saya misalnya RPS. RPS kakak tingkat kali ya dengan yang sekarang tentu saja mungkin ada yang sama gitu kan. Tapi juga ada yang saya bedakan seperti itu. Jadi bagaimana kita menyusun kembali gitu
merestrukturisasi kembali gitu. Misalnya, oh sekarang perlu nih saya tambah, mahasiswa saya harus punya pemahaman terhadap inovasi-inovasi pembelajaran e-learning. Nah, jadi saya tambah di situ mereka baca artikel, baca jurnal, berselancar sendiri bagaimana sih inovasi-inovasi yang ada sekarang tentang pembelajaran e-learning. Baik, selanjutnya selanjutnya penghapusan atau elimination. Inovasi ini dilakukan dengan cara menghilangkan atau menghapus unsur-unsur dari produk atau jasa. Misalnya menghapus beberapa peraturan yang berlaku, menghapus beberapa persyaratan yang berlaku dalam, misalnya di sini saya contohkan adalah untuk elimination, misalnya ada beberapa peralatan pada magang. Misalnya kita misalnya ada magang tapi magangnya dilakukan secara online. Nah, mungkin ada beberapa teknis atau tahapan yang harusnya dilakukan mahasiswa tapi itu tidak dilakukan oleh mahasiswa karena sedang misalnya COVID-19 itu. Jadi dilakukan secara daring. Selanjutnya inovasi dalam bentuk penguatan atau reinforcement, di mana inovasi dalam upaya menambah penguatan dalam produk atau jasa agar lebih matang lagi. Ada penguatan. Misalnya guru sekarang ya sedang misalnya butuh penguatan tentang itu fasilitas pembelajaran daring. Nah, makanya di sini saya contohkan upaya meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan dan fasilitas pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Nah, di sini guru dicoba diinovasi untuk menerima gitu, menerima inovasi-inovasi terkait pembelajaran daring. Atau misalnya penguatan sistem pembelajaran daring bagi dosen atau guru di masa pandemik seperti itu. Jadi menguatkan apa yang sudah dimiliki oleh guru atau dosen. Misalnya guru sama dosen sudah punya keterampilan pembelajaran daring, tapi ditambahkan lagi misalnya dikenalkan ada pembelajaran daring pakai LMS, pakai Google Classroom, seperti itu. Oke, saya selanjutnya tantangan inovasi pendidikan. Tantangan inovasi pendidikan menurut Saufuddin Saud, pertama adalah bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat, ya kan. Jadi kita ini kan penduduknya hampir 270 juta ya. 270 juta ini bergeraknya cepat sekali seperti itu. Maka kalian juga ini akan berlomba-lomba ini, ya kan? Lulusan PGSD tidak hanya dari Universitas Juanda, misalnya ada dari Pakuan, dari kampus misalnya UT atau UNJ atau UPI. Nah, ini juga akan meningkatkan mereka untuk bersaing dalam rangka pendidikan seperti itu. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh, sehingga pengetahuan yang kontinu, sehingga guru dan pendidik harus memiliki konsep pendidikan seumur hidup. Nah, ini tantangan juga. Jadi kemajuan iptek harus diimbangi oleh para mahasiswa semuanya, para guru, untuk terus belajar seumur hidup. Selanjutnya, teknologi yang ada memudahkan manusia menguasai dalam memanfaatkan alam dan lingkungan, tetapi seringkali ancaman yang dihadapi manusia. Nah, kadangkala kita sudah difasilitasi adanya teknologi, tapi belum kita maksimalkan secara penuh. Selanjutnya, sumber makin terbatas namun belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar secara efektif dan efisien. Sistem pendidikan masih lemah dengan tujuan masih kabur, kurikulum belum serasi dengan relevan, dan lain-lain. Dan pengelolaan pendidikan belum mantap, belum peka terhadap perubahan zaman.
Harapannya juga nanti ya tantangan-tantangan yang disampaikan Pak Sabri Sahot ini bisa kita pecahkan bersama dalam kuliah ini ya. Misalnya sekarang ini muncul kurikulum darurat. Nah kan, mahasiswa-mahasiswa sudah membaca belum apa itu kurikulum darurat. Nah, setelah kurikulum 2013 ini ternyata ada kurikulum nih baru yang digelunturkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri. Nah, ternyata guru-guru akan diminta untuk siap menggunakan kurikulum darurat selama masa pandemik ini. Dan bisa jadi setelah kurikulum darurat ada perubahan lagi, misalnya kurikulum setelah 2013, kurikulum setelah 2000, kurikulum darurat. Oke, ini contoh-contohnya nanti bisa dibaca di Pak Saifuddin Saud karena ini tinggal 7 menit lagi. Nah, misalnya contoh penerapannya ada pembinaan personalia, terus inovasi dalam desain fasilitas fisik, inovasi dalam penggunaan waktu, misalnya sekarang guru-guru misalnya disuruh fingerprint seperti itu. Terus ada juga inovasi perumusan tujuan, prosedur, terus ada hubungan dengan sistem yang lain, terus ada yang ini bukan perang ya. Nanti coba saya cek lagi. Terus ada juga inovasi dalam mekanisme kerja, terus ada inovasi dalam strategi inovasi pendidikan. Nah, nanti mungkin bagian-bagian mana yang kalian bisa, ini masih banyak ya. Ini baru yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Saud, masih banyak ada yang inovasi dalam bidang tendik, tenaga pendidikan, kurikulum, media, terus asesmen atau penilaian, terus misalnya inovasi, bahkan inovasi publikasi karya ilmiah juga inovasi. Bagaimana guru mengembangkan keprofesionalannya itu juga inovasi. Soalnya inovasi di pendidikan di sekolah, inovasi harus berlangsung di sekolah guna memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Nah, ini tujuannya kalau guru atau kepala sekolah menghasilkan inovasi, tujuannya supaya hasil yang terbaik dalam mendidik siswanya. Terus ujung tombak dalam keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru. Jadi kalau guru stagnan, tidak mau berubah, ngajarnya gitu-gitu aja, ya, maka ya tidak banyak yang bisa diberikan kepada siswanya. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi seorang inovatif atau inovator guna menemukan strategi dan metode yang efektif untuk mendidik. Inovasi yang dilakukan guru pada intinya berada dalam tatanan pembelajaran dilakukan di kelas. Kunci utama harus dipegang guru adalah setiap proses produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkannya harus mengacu kepada kepentingan peserta didik. Next. Oke. Mungkin ini ya yang ada kesimpulan sebenarnya. Tapi kalau nggak muncul ya kesimpulan satu contoh. Oke. Oh tidak ada berarti. Ya, itu mungkin yang bisa Pak Teguh bagikan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan di forum, silakan bertanya di ruang chat ya. Di grup WA boleh. Di grup WA, karena Pak Teguh ingin kalian mulai aktif bertanya. Jadi tidak semuanya materi harus disampaikan oleh dosennya. Tapi kalian juga bisa mencari, bisa menyampaikan di sini secara langsung atau menuliskan pertanyaannya di grup WA. Karena ini tinggal 4 menit lagi.
Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Tengku Indi mungkin? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah ya kan. Meringankan beban dosen kan kalau kayak gini nih, nggak ada yang bertanya ya. Dan insya Allah semuanya memahami. Ini saya rekam, jadi kalau kalian pengen mengulang-ulang mempelajari nanti silakan like dan subscribe YouTube-nya Pak Teguh ya. Nggak bercanda-bercanda ya. Tapi kalau mau beneran ya nggak apa-apa kan. Itu saja kita akhiri karena ini di sini azan juga. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan tuliskan di grup chat ya. Saya akan apresiasi kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan.